Barcelona dan Manchester City berebut pemain 17 tahun yang disebut sebagai jelmaan Lionel Messi. 5 pemain Liga Spanyol ketularan. Halo, salam jumpa kembali dengan gilabola.com, 11 berita terbaik untuk Anda hari ini. Real Madrid akan potong gaji pemain sekali lagi. Real Madrid sedang mempertimbangkan pengurangan gaji sekali lagi untuk musim berikutnya sebesar 30%. Pengurangan tersebut akan terpisah dari pemotongan gaji sebesar 10% yang telah disepakati untuk musim ini, di mana hal itu akan diberlakukan pada para pemain maupun pejabat senior klub, tetapi tidak untuk karyawan lainnya yang jumlahnya lebih dari 800 orang. Tetapi Real Madrid bukan satu-satunya klub yang terpaksa akan melakukan pengurangan gaji para pemainnya. Klub Liga Spanyol lainnya juga menghadapi masalah yang sama. Namun klub yang lebih bergantung pada merchandising dan penjualan tiket akan lebih merasakan dampak dari penghentian kompetisi akibat pandemi coronavirus saat ini. Di antara semua pemain Real Madrid, Sergio Ramos dan Gareth Bale akan kena pemotongan gaji paling besar, yakni sebesar 14,5 juta euro per tahun. Penurunan upah ini akan menjadi cara yang dilakukan oleh banyak tim, termasuk tim-tim besar lainnya di seantero Eropa. Barcelona didesak jual murah Arturo Vidal. Inter Milan mendesak Barcelona untuk melepas gelandang veterannya Arturo Vidal dengan harga murah. Saat ini Nerazzurri sudah mulai bekerja untuk mencoba mencapai kesepakatan transfer dengan Camp Nou. Sang pelatih Antonio Conte mencoba memberi tekanan besar agar klubnya menyetujui kesepakatan secara memuaskan. Raksasa Serie A itu menetapkan mereka hanya mau membayar bintang asal Chili ini sebesar 15 juta euro atau setara 242 miliar dan tidak mau membayar lebih besar dari angka itu. Sedangkan Barcelona, seperti diungkapkan oleh Sport, menganggap kepergian Arturo Vidal tidak bisa dinegosiasikan dan jika klub berminat maka harganya adalah kurang lebih 20 juta euro, sekitar 323 miliar. Inter memang sudah lama menaruh minat pada Arturo Vidal. Conte bahkan sudah mencoba menggoda mantan pemainnya di Juventus itu untuk bergabung ke Inter pada Januari lalu, namun tidak pernah ada proposal tegas yang dilayangkan ke Barcelona. Lazio kejar Luis Suarez. Tim asal ibu kota Italia Lazio sudah mempersiapkan tawaran perdana mereka untuk memboyong striker Watford, Luis Suarez yang saat ini masih dipinjamkan ke Real Zaragoza. Bermain cemerlang pada masa peminjamannya, penyerang asal Kolombia itu memang mampu menarik perhatian banyak klub termasuk Lazio. Musim ini bersama Zaragoza, Luis Suarez telah menghasilkan 17 gol dalam 29 partai liga bersama klubnya tersebut. Tidak ingin kehilangan striker berusia 22 tahun itu karena makin banyaknya klub yang meminati, Lazio menurut laporan sudah menyiapkan tawaran perdana untuk sang pemain. Mereka menawarkan biaya transfer sebesar 244 miliar, plus bonus ini itu antara 49 miliar sampai 81 miliar bergantung pada performa sang pemain. Klub lain yang juga tertarik adalah Napoli, Atletico Madrid, Valencia, dan juga Real Betis. Barcelona memberi Pjanic 4 tahun. Barcelona berniat mengamankan bintang Juventus Miralem Pjanic dengan kontrak berdurasi 4 tahun musim panas nanti. Yang diinginkan saat ini kedua tim segera mencapai kesepakatan terkait pertukaran pemain di antara mereka. Pjanic sebenarnya sudah ingin hengkang musim lalu tetapi Juventus berhasil mempertahankannya. Selain Barcelona, Chelsea, PSG, dan Manchester United juga tertarik untuk mengamankan jasa sang pemain. Pjanic sendiri bernilai sekitar 50 juta euro atau sekitar 800 miliar rupiah. Tetapi itu akan sedikit kemahalan karena masalah finansial yang disebabkan oleh pandemi saat ini. Nilainya diperkirakan merosot menjadi sekitar 30 juta euro atau 484 miliar rupiah. Selain pengalaman panjangnya di Roma dan Juventus, Pjanic menarik karena tidak pernah absen lebih dari 1 bulan selama 9 tahun karirnya di Italia. Bahkan cedera paling serius yang dialaminya di Turin hanya membuatnya absen selama 2 pertandingan. Ronaldo hangat, Messi dingin. Cristiano Ronaldo lebih hangat dan tahu cara menyenangkan orang lain. Tetapi Messi lebih berbakat di atas lapangan bola meski secara kepribadian lebih dingin dan berjarak. Mark Clattenburg adalah wasit Liga Inggris yang juga pernah menjadi pengadil pada beberapa pertandingan penting di level UEFA dan FIFA. Di antaranya final Liga Champions 2016 dan juga final Euro 2016. Sang wasit yang kini sudah berusia 45 tahun itu menceritakan pengalamannya menjadi pengambil keputusan di atas lapangan bola
bersama sejumlah pemain bintang. Apa yang menonjol dari Cristiano Ronaldo adalah kemampuannya membalikkan situasi saat timnya dalam situasi tertinggal dan mengubah permainan dalam sekejap. Hal ini terjadi saat CR7 menjadi pemain Manchester United di Liga Inggris dan juga saat ia bermain bagi Real Madrid di kompetisi Eropa. Mark Clattenburg terkesan dengan Ronaldo karena saat ia menaiki tangga untuk menerima medali kehormatan usai memimpin partai final, sang bintang Portugal menjawil dan berusaha memeluknya. Ia melihatnya sebagai sebuah ekspresi penghargaan yang menyentuh hatinya. Sementara itu untuk Lionel Messi, pujiannya lebih meriah lagi. Menurutnya dalam sebuah pertandingan, tugas wasit adalah mengawasi bola. Namun jikalau Pulga tengah mengolah bola di atas lapangan, bahkan wasit pun bisa kehilangan jejak pada bola saking cepatnya gerakan sang pemain Barcelona. Jadi bayangkanlah betapa sulitnya menjadi pemain bertahan kubu lawan, kata sang wasit. Wasit Inggris itu juga mengubah caranya memimpin dan menganalisa pertandingan. Dengan Messi sangat berbakat dalam menggiring bola, pemain lawan cenderung menjatuhkannya agar tidak berujung gol, entah dengan menjegal kakinya atau dengan menghantam menggunakan bagian atas tubuh. Eden Hazard malas mengawal, Chelsea kalah. Kemalasan Eden Hazard pernah menjadi penyebab Chelsea kalah di tangan Atletico Madrid pada ajang semifinal Liga Champions tahun 2014. Arda Turan, pemain Atletico yang kini tengah merumput di Turki sebagai pemain pinjaman Barcelona, menceritakan bagaimana kemalasan Hazard menyebabkan Chelsea yang berada di bawah asuhan Jose Mourinho kalah dari tim yang dibelanya itu. Konteks dari peristiwa ini terjadi pada leg kedua semifinal Liga Champions pada 30 April 2014. Hasil dari leg pertama adalah 0-0 dan kedua tim bertemu di Stamford Bridge untuk leg kedua. Chelsea pasti menang kan? Salah besar. Atletico yang menang 3-1 pada leg kedua dan melaju ke final dengan skor agregat yang sama. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari pengamatan jenius sang manajer Diego Simeone memperhatikan gerak-gerik Eden Hazard sang penyerang The Blues. Chelsea unggul lebih dulu pada menit 36 melalui gol Fernando Torres. Namun Simeone mengamati kemalasan Hazard dengan 3 kali bek kanan Juan Fran maju membantu serangan sampai ke lini belakang The Blues dan 3 kali pula Hazard tidak melakukan pengawalan. Sang pelatih Argentina memerintahkan serangan dibangun dari sisi kanan lapangan, memanfaatkan kemalasan Hazard dalam mengawal pergerakan Juan Fran. Dan 2 dari 3 gol Atletico pada pertandingan itu datang dari assist Juan Fran. Ada pemain 17 tahun di Prancis yang didapuk menjadi pengganti Lionel Messi. Sebelum kita bahas, klik dulu subscribe, share, dan tendang loncengnya. Arsene Wenger masih meratapi Stadion Highbury. Sampai dengan hari ini Arsene Wenger masih meratapi kepergian Arsenal dari stadion legendaris mereka, Highbury. Menurut Wenger, ada faktor magis yang hilang usai kepergian tersebut. Dalam bahasanya Wenger, kepergian Arsenal dari Highbury Stadium pada tahun 2006 untuk pindah ke stadion baru yang lebih megah hanya selisih beberapa ratus meter saja ke sisi barat daya stadion lama berdampak besar pada performa klub. Di Stadion Highbury itulah terdapat kekuatan magis Arsenal, antara lain ditandai dengan kemampuan merebut gelar juara Liga Inggris musim 2003-2004 tanpa satu kali pun kalah. Sejumlah pemain yang menjadi anggota skuad The Gunners saat itu adalah Thierry Henry, Ashley Cole, Patrick Vieira, Freddie Ljungberg, dan Robert Pires. Arsene Wenger masih menjadi pelatih Arsenal saat manajemen klub memutuskan untuk pindah dari Highbury yang sudah menjadi kandang The Gunners sejak tahun 1913 ke Emirates pada tahun 2006. Di Highbury, kapasitas tempat duduk maksimal 38.000 sekian. Di Emirates naik hampir 2 kali lipatnya menjadi 60-an ribu. Tetapi ada yang tertinggal di stadion lama mereka saat kepergian Arsenal itu, yaitu dukungan penonton. Jarak antara tribun penonton dan lapangan hijau dirasakan terlalu jauh, sehingga suara riuh dukungan supporter tidak lagi sama seperti di stadion lama. Christian Eriksen keleleran di lapangan Inter. Pemain bola asal Denmark Christian Eriksen keleleran di pusat latihan Inter Milan setelah karantina di Antero, Italia menggagalkan usahanya mencari rumah tinggal. Eriksen terpaksa tinggal secara sederhana di pusat latihan klub Inter Milan di Suning Training Center bersama dengan seorang chef dan 5 staf klub setelah ia belum sempat mencari rumah di kota di Italia Utara itu saat wabah menyergap pada awal Maret.
Sang pemain Denmark baru saja tiba pada akhir Januari 2020 di kota Milan dan baru ikut dalam 8 kali laga untuk Nerazzurri dan belum sempat mencari rumah untuk membaringkan kepalanya saat karantina diberlakukan di seluruh wilayah Italia. Mantan pemain Tottenham dengan kontrak tersisa 6 bulan di London itu pernah di-stop polisi di jalanan kota Milan karena berkeliaran saat perintah karantina diri diberlakukan di seluruh wilayah negeri, yang menderita jumlah korban ketiga terbanyak di seluruh dunia itu. Sempat berpikir untuk minta tolong menginap di sofa di rumah Romelu Lukaku atau Ashley Young, dua pemain yang mantan Liga Inggris. Christian Eriksen akhirnya memilih untuk keleleran di pusat latihan klub di Suning. 5 pemain Liga Spanyol ketularan. Hari Senin, klub-klub akan memulai lagi sesi latihan mereka dan ditemukan bahwa 5 pemain Liga Spanyol ketularan hanya selisih 1 bulan saja sebelum kompetisi dimulai kembali. Kepastian soal 5 pemain Liga Spanyol ini ketularan diungkapkan oleh otoritas sepak bola negeri itu, namun mereka tidak menyebutkan nama-namanya. Hanya disebutkan bahwa kelima pemain berasal dari 2 divisi teratas sepak bola Spanyol, La Liga dan Segunda Division. Kelima pemain sudah diperintahkan untuk tetap tinggal dan menjalani karantina di rumah mereka masing-masing sebelum tes berikutnya akan dilakukan dalam beberapa hari lagi. Sebelum ini, otoritas Liga Spanyol sudah menyampaikan bahwa Real Madrid dan Barcelona akan memulai lagi pertandingan mereka pada 20 Juni. Satu tim Liga Jerman ketularan semuanya. Sabtu depan 16 Mei seharusnya Liga Jerman sudah mulai lagi laga-laganya setelah terhenti selama 2 bulan terakhir. Tetapi sebuah kabar buruk muncul dengan satu tim dari divisi kedua Bundesliga harus menjalani karantina selama 14 hari ke depan. Dynamo Dresden, sebuah klub dari Bundesliga 2, satu level di bawah divisi Bundesliga 1, melaporkan bahwa ada 2 pemain mereka yang dinyatakan positif terkena COVID-19 dan karenanya sesuai aturan kesehatan, seluruh tim kini harus memasuki karantina selama 14 hari. Padahal usai pengumuman lampu hijau diizinkannya sepak bola berlanjut di Liga Jerman, jadwal sudah keluar dan Dresden seharusnya tandang ke kandang Hannover pada 17 Mei. Sekarang sudah jelas bahwa pertandingan pertama mereka harus ditunda ke lain hari. Jelmaan Lionel Messi berusia 17 tahun. Jelmaan Lionel Messi yang masih berusia 17 tahun ini dikejar oleh 3 tim sekaligus, Manchester City, Barcelona, dan Valencia. Edouard Michu namanya, usianya masih 17 tahun. Belum menjadi pemain terkenal, terbukti tidak seorang pun yang membuat laman Wikipedia atas namanya. Juga tidak ada catatan namanya di whoscored.com. Tetapi pemain yang memiliki tinggi badan 178 cm ini sudah masuk dalam timnas Prancis U17 dan menjadi target transfer dari 3 raksasa Eropa. Cuplikan video atas namanya memperlihatkan ia memiliki keahlian dengan kakinya dan kemampuan menjaga bola agar tidak direbut lawan. Itulah sebabnya ia memperoleh julukan Lionel Messi berikutnya. Menurut laporan dari Sky Sport, Manchester City siap untuk menebus 1 musim terakhir kontrak sang pemain di PSG. Namun kalaupun juara Liga Prancis tersebut tidak bersedia, maka Pep Guardiola akan dengan senang hati menunggu kontraknya habis tahun 2021 sehingga bisa merebutnya secara gratis. Hanya sedikit biaya kompensasi pelatihan yang mungkin harus dibayarkan oleh Manchester City kepada PSG. Di masa lalu, Paris Saint-Germain pernah beberapa kali merebut pemain berbakat La Masia. Jadi Barcelona mungkin akan menjadikan transfer pemain 17 tahun ini sebagai sebuah langkah balas dendam. Sebenarnya bukan hanya Barcelona, Manchester City dan Valencia juga berminat atas Michu. Juventus juga menaruh minat atasnya dan di masa lalu sudah terjadi beberapa kali transfer antara kedua tim itu, PSG dan Manchester City, dan berjalan baik-baik saja. Sekian dari gilabola.com, terima kasih sudah nonton. Anda bisa mendapatkan video kami berikutnya dengan cara subscribe, share, dan tendang loncengnya.